Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Chandra Guna. Pada kali ini kita akan sharing kepada Anda tentang menerangkan ilmu bab nahwu. Nahwu, apa perlunya ilmu nahwu itu? Karena wan nahwu awalan ayu ulama idil kalamu dunahu lam yufhama. Maka sebelum kita belajar pada kitab yang lain, kita harus lebih utama dulu belajar ilmu nahwu. Karena apa? Idil kalamu dunahu lam yufhama, karena kalau tidak memakai ilmu nahwu maka perkataan kita itu tidak akan dimengerti. Maka pada kali ini, konten kali ini kita akan menerangkan fi'il mu'tal akhir. Ini sangat bermanfaat terutama untuk membaca. Ini ilmu nahwu ini adalah alat untuk bisa membaca kitab gundul seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lul mu'tallul akhiru huwa ma kana akhiruhu alifan awawan awyaan. Yang dinamakan fi'il mu'tal akhir yaitu fi'il mu'tal yang akhirnya memakai alif, yang akhirnya memakai wawu, atau akhirnya yang memakai ya. Jadi yang dinamakan fi'il mu'tal akhir, huruf di akhirnya itu memakai alif dan memakai wawu, juga memakai iya, seperti itu. Contoh fi'il yang memakai wawu seperti lafaz sarwa. Nah, jadi sarwa ini namanya fi'il mu'tal akhir. Karena apa kok dinamakan fi'il mu'tal akhir? Karena akhirnya itu memakai huruf ilat yang merupakan wawu. Terus fi'il yang memakai huruf wawu yang kedua yaitu adalah yadnu. Jadi yadnu ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir karena akhirnya memakai huruf wawu. Dan lafaz tasfu, juga lafaz tasfu ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kenapa dinamakan fi'il mudhari' mu'tal akhir? Karena akhirnya memakai huruf wawu, tasfu, seperti itu. Contoh fi'il mu'tal akhir yang memakai ya adalah seperti lafaz khosyah. Jadi khosyah ini adalah fi'il madhi mu'tal akhir dengan ya atau lafaz abri. Jadi lafaz abri ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir yang akhirnya memakai iya. Jadi semua khosyah dan abri ini dinamakan fi'il mu'tal akhir. Terus fi'il mudhari' yang memakai iya seperti lafaz yabni. Jadi lafaz yabni ini adalah fi'il mu'tal akhir. Kenapa dinamakan fi'il mu'tal akhir? Karena akhirnya memakai huruf ilat yang merupakan iya. Wa tusamma hadhil ahrufus salasatu bi ahrufil illati. Ketiga huruf ini artinya alif, wawu, iya itu dinamakan huruf ilat. Jadi alif, wawu, iya itu dinamakan huruf ilat, seperti itu. Jadi itu yang dinamakan fi'il mu'tal akhir. Terus sekarang yang dinamakan fi'il sahih akhir. Apa yang dinamakan fi'il sahih akhir? Al fi'lu sahihul akhiru huwa ma lam yakun akhiruhu harfan min ahrufil illati salasati. Yang dinamakan fi'il sahih akhir yaitu fi'il yang akhirnya tidak memakai ketiga huruf ilat. Jadi yang dinamakan fi'il sahih akhir itu fi'il yang akhirnya tidak memakai alif, tidak memakai wawu, tidak memakai ya, itu disebut dengan fi'il sahih akhir.
Contoh fi'il sahih akhir seperti lafaz adzalama. Adzalama ini adalah fi'il madhi sahih akhir. Kenapa disebut fi'il madhi sahih akhir? Karena lafaz adzalama ini akhirnya tidak memakai alif, tidak memakai wawu, dan tidak memakai ya. Dan lafaz ittaqada. Juga ittaqada ini fi'il, ini namanya fi'il madhi sahih akhir. Karena di akhir lafaz ittaqada ini tidak ada ya, tidak ada wawu, tidak ada alif. Juga lafaz yastahimmu. Jadi lafaz yastahimmu ini namanya fi'il sahih akhir. Kenapa disebut dengan fi'il sahih akhir? Karena akhirnya tidak memakai alif, tidak memakai wawu, dan tidak memakai ya. Itu semua yang dinamakan fi'il sahih akhir. Mudah-mudahan kalian paham. Terus sekarang menerangkan kalimat fi'il sahih akhir dan fi'il mu'tal akhir itu sudah selesai. Maka sekarang kita menerangkan beberapa kalimat. Al kalimatu tanqasimu qismaini. Kalimat-kalimat itu dibagi dengan dua bagian. Jadi kalimat itu dibagi dua. Terus yang pertama, ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it targibi wa yusamma mabniyan. Artinya kalimat yang akhirnya tetap dengan satu hal, artinya akhirnya itu tidak berubah, tetap dengan satu hal di dalam semua tarkibnya, maka itu disebut kalimat mabni. Jadi kalimat yang akhirnya tidak berubah itu dinamakan kalimat mabni. Contoh seperti lafaz aina mansiluka. Jadi aina ini namanya kalimat mabni. Juga lafaz ila aina tasiru. Juga lafaz aina itu walaupun didahului oleh huruf cir yang merupakan ila, itu tetap mabni fathah. Karena apa? Karena lafaz aina itu adalah mabni, kalimat mabni. Juga lafaz hal itu namanya kalimat mabni, walaupun didahuluin huruf apapun dia tidak berubah. Dan selanjutnya wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Dan kalimat yang akhirnya bisa berubah maka itu disebut kalimat mu'rab. Jadi kalimat yang akhirnya bisa berubah itu dinamakan kalimat mu'rab. Wa kadzalika jami'ul af'alil madhiyati wa jami'u af'alil amri. Begitu juga disebut dengan mabni, yaitu semua fi'il madhi dan semua fi'il amar. Jadi fi'il madhi ini dan fi'il amar yaitu dinamakan mabni seperti itu. Jangan lupa fi'il amar dan semua fi'il madhi dan semua fi'il amar itu dinamakan mabni, tidak akan berubah. Seperti lafaz dzabaha. Dzabaha ini adalah mabni fathah. Dan lafaz jana. Dan lafaz dzabaha ini adalah mabni fathah. Contoh dari fi'il amar yang mabni yaitu uf'ol, seperti itu. Itu namanya. Jadi semua fi'il madhi dan fi'il amar itu dinamakan mabni. Terus sekarang menerangkan hal yang menetap di akhir kalimat. Al-ahwalu allati tulasimu akhirul kalimatil mabniyati arba'un. Wahya asyukunu wal fathu wad dhammu wal kasru wa tusamma anwa al bina'i. Semua hal yang menetap di akhir kalimat mabni yaitu ada 4. Jadi kalimat hal yang menetap di akhir kalimat mabni itu ada 4. Yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah kasroh, fathah, yang ketiga adalah dhamma, yang keempat adalah kasroh. Semua itu disebut
berbagai macam mabni. Jadi mabni itu ada yang mabni sukun, ada yang mabni fathah, ada yang mabni dhamma, ada yang mabni kasroh. Contoh dari mabni sukun seperti lafadz kam. Jadi kam ini adalah mabni sukun. Contoh dari yang mabni fathah seperti lafadz jawadan, akhir dari lafadz jawadan ini adalah mabni fathah. Terus mabni dhamma seperti lafadz haitsu. Haitsu ini namanya mabni dhamma. Amsi yaitu mabni kasros. Jadi semua hal yang 4 ini yang menetap di akhir kalimat mabni itu ada 4: sukun, fathah, dhamma, dan kasroh. Itu adalah hal yang menetap di akhir kalimat. Terus selanjutnya al-kalimatu allati yulazimu awakhiraha as-sukunu awil fathu awid dhammu awil kasru yuqalu innaha mabniyatun ala sukuni awid dhammi awil kasri. Semua kalimat yang akhirnya ditempati sukun, atau semua kalimat yang akhirnya ditempati fathah, atau kalimat yang akhirnya ditempati dhammah, atau kalimat yang akhirnya ditempati kasroh, maka itu disebut dengan mabni sukun, disebut mabni dhamma, disebut dengan mabni kasroh, atau disebut dengan mabni fathah. Itu contoh yang mabni sukun seperti lafadz kam. Kenapa mabni sukun? Karena kam itu ditempati sukun di akhirnya. Terus haitsu adalah mabni dhamma karena dhamma itu menempati di akhirnya. Amsi yaitu mabni kasroh. Kenapa dinamakan mabni kasroh? Karena kasroh itu menempati di akhirnya huruf tersebut. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share ke sosial media Anda dan dibagikan kepada teman-teman barangkali membutuhkan ilmu nahwu seperti ini. Insya Allah bermanfaat. Dan tunggu saja episode berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.